Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yovan Dwi Putra Nugraha. Saya berasal dari Politeknik Negeri Semarang. Kali ini saya akan sharing sebuah video untuk memenuhi kewajiban tugas mata kuliah pekerjaan mekanik listrik dan pendinginan gedung tentang gardu distribusi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Gardu distribusi merupakan salah satu komponen dari suatu sistem distribusi PLN yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan ke konsumen, atau untuk mendistribusikan tenaga listrik pada konsumen atau pelanggan, baik itu pelanggan tegangan menengah maupun pelanggan tegangan rendah. Bila terjadi arus lebih pada saluran distribusi dapat menyebabkan kerusakan pada alat-alat listrik, karena jika arus kerja bertambah melampaui kapasitas yang ditentukan dan proteksi tidak efektif, maka akan terjadi gangguan dan akan mengakibatkan kerusakan isolasi. Gardu distribusi listrik adalah instalasi krusial dalam sistem tenaga listrik yang berfungsi menerima arus tegangan menengah 20 kV dari jaringan PLN dan menurunkannya menjadi tegangan rendah 380 volt, 220 volt agar aman digunakan oleh konsumen. Gardu ini menghubungkan jaringan distribusi primer ke konsumen akhir, baik pelanggan tegangan menengah maupun rendah. Sebagian besar pada jaringan distribusi tegangan tinggi atau primer sekarang ini dipakai transformator 3 phase untuk jenis outdoor, yaitu jenis transformator yang diletakkan di atas tiang dengan ukuran lebih kecil dibandingkan dengan jenis indoor, yaitu jenis yang diletakkan di dalam rumah gardu. Fungsi gardu distribusi. 1. Gardu distribusi merupakan salah satu komponen dari suatu sistem distribusi yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan ke konsumen. 2. Atau untuk membagikan atau mendistribusikan tenaga listrik pada beban atau konsumen, baik konsumen tegangan menengah maupun konsumen tegangan rendah. 3. Sebagai tempat pengukuran, pengawasan operasi serta pengamanan dari sistem tenaga listrik. Jenis gardu distribusi berdasarkan fungsinya. 1. Gardu hubung adalah gardu yang berfungsi untuk membagi beban pada sejumlah gardu, atau untuk menghubungkan satu feeder tegangan menengah atau TM dengan feeder TM yang lain. Dengan demikian pada gardu ini hanya dilengkapi peralatan hubung dan bila perlu misalnya untuk melayani konsumen TM dilengkapi dengan alat pembatas dan pengukur. 2. Gardu trafo adalah gardu yang akan berfungsi untuk membagikan energi listrik pada konsumen yang memerlukan tegangan rendah. Dengan demikian pada gardu trafo dipasang atau ditempatkan satu atau dua trafo distribusi yang dipergunakan untuk merubah tegangan menengah menjadi tegangan rendah selain dari peralatan hubungnya untuk melayani konsumen tegangan rendah. Jenis gardu distribusi berdasarkan fisiknya. 1. Gardu open type atau gardu sel adalah gardu distribusi yang mempunyai peralatan hubung terbuka, di mana dalam bekerjanya pisau-pisau dalam peralatan hubung dapat dengan mudah dilihat mata biasa atau dapat diawasi baik pada saat masuk atau menutup dan saat keluar atau membuka. Biasanya tempat pemasangan peralatan hubung semacam ini diberi sekat antara satu dengan yang lainnya yang terbuat dari dinding. 2. Gardu closed type atau gardu kubikel adalah gardu distribusi baik gardu trafo atau gardu hubung yang memiliki peralatan hubung tertutup, di mana peralatan hubung baik untuk incoming, outgoing, pengamatan trafo, dan sebagainya ditempatkan dalam suatu lemari khusus yang tertutup yang disebut kubikel. Jenis gardu distribusi berdasarkan konstruksinya. 1. Gardu beton adalah gardu distribusi yang bangunan pelindungnya terbuat dari beton. Gardu beton termasuk gardu jenis pasangan dalam, karena pada umumnya semua peralatan penghubung, atau pemutus, pemisah, dan trafo distribusi terletak di dalam bangunan beton. 2. Gardu metal clad atau gardu besi adalah gardu distribusi yang bangunan pelindungnya terbuat dari besi. Gardu besi termasuk gardu jenis pasangan dalam, karena pada umumnya semua peralatan penghubung, atau pemutus, pemisah, dan trafo distribusi terletak di dalam bangunan besi. 3. Gardu tiang portal adalah gardu listrik tipe terbuka atau outdoor yang memakai konstruksi menara atau lebih dari satu tiang. Kedudukan transformator minimal 3 meter di atas platform.
4. Gardu tiang cantol atau kontrol, adalah gardu listrik tipe terbuka atau outdoor yang memakai konstruksi satu tiang. 5. Gardu mobil, adalah gardu distribusi yang bangunan pelindungnya berupa sebuah mobil atau diletakkan di atas mobil, sehingga bisa dipindah-pindah sesuai dengan tempat yang membutuhkan. Komponen-komponen gardu. 1. PHB sisi tegangan rendah. 2. PHB pemisah saklar daya. 3. PHB pengaman transformator. 4. PHB sisi tegangan rendah. 5. Pengaman tegangan rendah. 6. Sistem pembumian. 7. Alat-alat indikator. Demikian sharing informasi terkait gardu distribusi listrik yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.